Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Namira. Di sini saya akan mereview jurnal dengan tema inovasi teknik pengeringan pada produk agroindustri dengan judul jurnal Effect of Combined Infrared Freeze Drying and Microwave Vacuum Drying on Quality of Kale Yogurt Melt. Isi dari review jurnal kali ini yaitu ada gambaran penelitian, keterbaruan teknologi pengeringan, keunggulan, kekurangan dan tantangan pengembangan, serta potensi pengaplikasian di Indonesia. Yogurt merupakan camilan sehat yang cocok untuk pencernaan dan penyerapan dalam tubuh manusia. Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang dibuat dari susu segar dan susu skim yang telah dipasteurisasi atau disterilisasi dan kemudian ditambahkan bakteri. Bakteri ini bernama Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kedua bakteri inilah yang akan memfermentasi laktosa atau gula susu menjadi asam laktat, sehingga dihasilkan flavor yogurt yang khas, cita rasanya asam, dan teksturnya mengental karena koagulasi protein susu oleh asam. Yogurt dapat dibuat dengan berbagai macam varian rasa, salah satunya varian rasa sayur ataupun bunga. Salah satu kemungkinan yang menjadi fokus dari jurnal ini adalah menambahkan kale ke dalam yogurt karena kale jarang dimakan mentah. Maka dari itu, perlu adanya perkembangan produk olahan untuk menghasilkan camilan baru yang sehat dan meleleh di mulut, atau yang dinamakan yogurt melt. Namun, yogurt memiliki umur simpan yang pendek, maka dari itu, dalam pembuatan yogurt melt, perlu dilakukan metode pengeringan yang tepat. Terdapat 3 metode yang digunakan pada jurnal ini, yaitu yang pertama ada freeze drying, infrared freeze drying, dan infrared freeze drying microwave vacuum drying. Freeze drying merupakan alternatif pengeringan yang populer untuk mengeringkan bahan makanan yang sensitif terhadap panas. Freeze drying memiliki kelebihan yaitu yang pertama, dapat mempertahankan bentuk bahan dengan baik, yang kedua dapat mempertahankan nutrisi, warna, dan rasa pada bahan makanan tersebut. Namun, freeze drying memiliki kekurangan yaitu yang pertama, memakan waktu pengeringan yang cukup lama, yang kedua mengkonsumsi energi yang tinggi, dan yang ketiga memakan biaya operasional yang tinggi. Infrared freeze drying yang digunakan dalam jurnal ini merupakan metode pengeringan baru yang menerapkan panas yang dihasilkan oleh infrared untuk menghilangkan air saat proses sublimasi. Penggunaan infrared ini sama halnya seperti fungsi plat pemanas listrik pada microwave. Microwave vacuum drying atau MVD merupakan pengeringan gabungan yang memanfaatkan pemanasan microwave dengan menurunkan tekanan parsial pada ruangan tersebut hingga kondisi vakum. Secara umum, cara kerjanya adalah gelombang mikro masuk ke dalam bahan untuk mengevaporasi air yang terdapat di dalam bahan. Kemudian pompa vakum akan menurunkan tekanan di ruangan. Titik didih akan turun seiring dengan tekanan di ruangan, sehingga air akan teruapkan pada suhu rendah yang mengakibatkan kerusakan pada sel. Uap air kemudian akan dibawa keluar oleh aliran udara yang mengalir keluar dari ruangan. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat mempersingkat waktu pengeringan sebanyak 89% dibandingkan pengeringan microwave freeze drying. Kemudian dapat digunakan pada bahan yang sensitif terhadap panas. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk produk pulp, pemanasan tidak merata, serta konsumsi energi besar. Meskipun penggabungan teknik pengeringan lainnya telah dilakukan, namun studi terkait penggabungan infrared freeze drying atau IFD dan microwave vacuum drying atau MVD jarang terjadi. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menghindari kerugian dari masing-masing teknologi pengeringan. Misalnya, IRFD dapat mempersingkat waktu pengeringan dibandingkan dengan freeze drying, sedangkan waktu pengeringannya masih lama jika dibandingkan dengan microwave vacuum drying. Adapun microwave vacuum drying, waktu pengeringannya sangat singkat, tapi tidak cocok untuk mengeringkan produk pulp dengan kadar air tinggi seperti yogurt, yaitu bahan yang digunakan pada jurnal kali ini. Karena pulp bisa terciprat saat melakukan pengeringan. Bahan yang digunakan pada jurnal ini yaitu kale segar
dengan kadar air basis basah sebanyak 91%. Kemudian ada yogurt, susu bubuk skim, gula bubuk, kentang, bubuk protein whey, singkong pragelatin, dan gelan gam. Berikut merupakan diagram alir dari proses pembuatan kale yogurt melts. Yang pertama, kale dan yogurt dihancurkan hingga menjadi kale yogurt pulp, kemudian mencampurkan semua bahan menjadi fresh pulp, kemudian memasukkan ke dalam cetakan dan dibuat menjadi 5 sampel, kemudian melepaskan dari cetakan dan melakukan pembekuan. Setelah itu, dilakukan pengeringan dengan menggunakan 3 metode pengeringan yang berbeda, yaitu yang pertama ada freeze drying, yang kedua ada infrared freeze drying, dan yang terakhir ada infrared freeze drying microwave vacuum drying atau IRFD MVD. 5 sampel tersebut, yang pertama ialah freeze drying, yang kedua yaitu infrared freeze drying, yang ketiga yaitu infrared freeze drying yang dilakukan selama 3 jam, kemudian dilakukan microwave vacuum drying, yang keempat yaitu infrared freeze drying yang dilakukan selama 4 jam, kemudian dilakukan microwave vacuum drying, dan yang terakhir yaitu ada infrared freeze drying yang dilakukan selama 5 jam, kemudian dilakukan microwave vacuum drying. Hal yang diamati pada jurnal kali ini yaitu yang pertama ada analisis NMR dan MRI, kemudian konsumsi energi, waktu pengeringan, massa jenis, waktu rehidrasi, tekstur, warna, kandungan klorofil dan karotenoid, evaluasi sensorik, kandungan fenolat total, dan kapasitas pemulungan radikal ABTS. Kesimpulan pada jurnal kali ini yaitu sifat sampel IRFD atau infrared freeze drying mirip dengan sampel freeze drying, tetapi secara signifikan IRFD dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan. Kemudian sampel dengan kondisi IRFD 4-HMVD dan IRFD 5-HMVD dapat diterima karena kedua kondisi pengeringan ini dapat menghemat waktu serta energi secara signifikan dari metode IRFD. Juga dapat mempertahankan bentuk, warna, dan kualitas nutrisi sampel. Maka dari itu, IRFD dan IRFD-MVD berpotensi sebagai alternatif metode pengeringan untuk bahan yang sulit dibentuk di bawah suhu dan tekanan pada pengeringan normal. Metode infrared freeze drying microwave vacuum drying memiliki potensi pada produksi industri skala besar karena waktu pengeringan yang dibutuhkan lebih singkat dengan kualitas yang baik. Metode pengeringan gabungan infrared freeze drying pada jurnal ini memiliki kelebihan, yaitu diantaranya dapat mempersingkat waktu pengeringan. Namun, metode ini juga memiliki tantangan dalam pengembangannya, yaitu kurang populernya serta jarang ditemukan penelitian yang serupa mengenai pengeringan infrared freeze drying terutama di Indonesia, sehingga keefektifan metode pengeringannya belum dapat dipastikan. Begitupun dengan metode pengeringan gabungan infrared freeze drying microwave vacuum drying atau IRF-MVD. Metode pengeringan gabungan ini memiliki potensi pengaplikasian di Indonesia khususnya pada industri skala besar. Namun biaya operasional yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan metode ini cukup tinggi dikarenakan teknologi pengeringan ini menggunakan gabungan dari 4 metode, yaitu yang pertama infrared drying, yang kedua freeze drying, yang ketiga microwave drying, dan yang keempat vacuum drying. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai metode pengeringan gabungan ini agar dapat dipastikan kelayakannya. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.